Bayangkan Anda sedang duduk di tepi pantai, menikmati makan malam, makan siang, atau makan malam yang enak, lalu Anda melihat ini. Lihat ini. Sebuah perahu datang dari orang-orang yang tidak punya kesamaan denganmu, yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama denganmu. Beginilah rupa sebuah invasi. Dalam skala yang lebih kecil, tapi kau tahu, aku yakin ada ratusan perahu lain yang juga datang. Ini kebanyakan terjadi di Spanyol omong-omong. Ini bukan Ceuta Spanyol. Lihat ini. Apa yang akan kamu lakukan? Lihat itu. Lihat itu. Orang-orang ini belum pernah melihat, mereka bahkan belum pernah melihat kambing tanpa burka. Sekarang mereka melihat para wanita muda ini memakai bikini. Menurutmu apa yang akan terjadi? Bahkan Reuters pun melaporkan hal ini. Inilah yang mereka lakukan pada para wanita. Sebagian besar dari mereka, 95%, adalah pria, pria usia tempur. Tapi ada juga beberapa wanita di sana. Dan tebak apa yang terjadi pada mereka? Wafa Atid memasuki enclave Ceuta, milik Spanyol di Afrika Utara pada 30 Juli, saat terjadi gelombang besar migran yang menyeberang. Seperti banyak wanita migran lainnya yang ikut dalam lonjakan migran di perbatasan, Atid sekarang tidur di jalanan, situasi yang ia gambarkan sebagai sangat berbahaya. Ada banyak pria yang mencoba menangkapmu, membawamu menjauh dari orang lain, mungkin untuk hal-hal buruk, seperti untuk seks. Kamu tahu, Siapa sangka? jadi mereka mencoba menyerang para gadis. Kamu tahu, setiap saat, setiap malam. Kadang-kadang saat kamu pergi ke toilet, mereka mengikuti kamu. Serikat Polisi terbesar di Spanyol, SUP, mengatakan setidaknya 15 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan sejak 30 Juli dengan mayoritas korban adalah di bawah umur. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan mayoritas dugaan pelecehan terjadi di daerah pantai dan hutan tempat para migran terkonsentrasi. Atid menghabiskan malamnya di luar pusat penerimaan migran dekat pantai kota El Trampolin. Dia dan perempuan lain telah mendirikan tenda darurat mereka sedekat mungkin. Itu saja. Hanya itu perempuan yang ada di sana, sejujurnya. Hanya ada segelintir perempuan, dan saya pikir mereka bilang 15. Itu mungkin sudah mencakup semua perempuan dan anak-anak yang ada. Maksud saya, mungkin ada 30 atau semacamnya, karena ada juga beberapa perempuan yang lebih tua yang mungkin tidak akan mereka ganggu. Tapi itulah yang mereka lakukan terhadap perempuan mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan terhadap perempuan yang mandul, perempuan yang bukan dari kelompok mereka, atau perempuan yang bahkan tidak mereka anggap sebagai manusia? Polisi menemukan seorang Saya sebenarnya juga punya video untuk itu. pintu masuk pusat untuk keamanan. Saat semua orang bangun, aku tidur. Aku tidak bisa tidur di malam hari karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang, menstruasiku tidak datang karena stres. Pihak berwenang mengatakan antara 5 hingga 8,000 orang masih berada di enclave tersebut. Ada apa dengan ini? Parah sekali. Tidak heran tidak ada yang menggunakan media mainstream seperti ini. Lihat, seburuk apa ini? Di tengah-tengah video, mereka langsung melakukan ini. Kenalkan bantal yang sedang berubah. Si Alan. Ayolah, lihat ini. Apa Reuters tidak punya cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang? Itu Ia adil dia. saja dan Oh, terima itu dia. kekurangannya dalam hal agama. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menolak berkomentar dan baik Polisi Nasional maupun Garda Sipil belum memberikan tanggapan segera. Atid mengatakan dia melarikan diri dari kota Tazza di Maroko Utara kerana keluarganya tidak menerima bahawa dia tidak punya keyakinan agama. Oh, Kami jadi dia mantan sangat-sangat muslim. muslim. Dia mungkin mantan muslim. Tidak heran dia ada di sini. Saya berharap bisa membantunya. Percayalah pada Islam, mereka memakai hijab dan nikab seperti ini. Dan dia jadi sasaran empuk karena ini adalah laki-laki mereka. Mereka akan melihat bahwa kamu adalah seorang kafir, kamu seorang murtad. Kamu pantas mendapatkannya. Apakah ini yang kamu inginkan? Begitulah cara berpikir mereka. Ya, kamu meninggalkan Islam karena kamu ingin berhubungan seks bebas. Biar aku kasih kamu seks bebas. Aku tidak melebih-lebihkan. Aku tidak sedang bercanda. Inilah yang persis mereka katakan kepada setiap ateis, setiap mantan muslim, terutama perempuan. Mereka bilang, kamu cuma ingin berhubungan seks dengan orang yang berbeda-beda. Itu sebabnya kamu melakukannya. Aku tidak percaya pada itu. Dan meskipun dengan situasinya sekarang, Atid mengatakan dia tidak ingin kembali. Ya, aku lebih memilih menjadi migran di jalanan di sini daripada tinggal di Maroko dengan pola pikir muslim. Tolong, lihat, inilah yang mereka tunjukkan kepada kami. Ya, tunjukkan kepada kami para pria migran yang datang ke sini dengan niat untuk menyerbu Spanyol, menguasai Spanyol. Saroza, ada apa? Tunjukkan kepada kami pria-pria itu. Lihat, inilah orang-orang yang seharusnya didukung. Saya yakin semua rasis, bigot sayap kanan yang menonton, saya akan berkata, ya, kamu tahu,
saya tidak akan punya masalah dengan wanita ini. Dia akan bersyukur berada di Spanyol atau di Eropa atau di masyarakat yang bebas, tapi tidak lama, karena inilah alasannya. Dan dia akan sangat menentang semua orang yang datang dari negara-negara Muslim, karena dia akan berpikir, tunggu sebentar, saya sudah melarikan diri dari kalian brengsek, dan sekarang kalian juga datang ke sini. Inilah alasan tepat mengapa orang seperti saya ada, dan kami tidak ingin Barat berubah menjadi tempat bobrok ala Islam. Karena kita harus menghormati setiap manusia, bagaimanapun cara dia hidup. Kamu tidak boleh memberitahuku apa yang harus aku percayai. Orang-orang ini berpikir bahwa ribuan tahun evolusi budaya akan hilang hanya dengan kata tolong. Kita semua sama, tidak perlu seperti itu. Bisakah kamu tidak melihat ke arah sana? Jangan sentuh wanita itu, tolong. Oke, kamu tahu apa? Dia manusia yang hidup dan bernapas seperti kamu. Oke, duduklah bersamanya. Jangan lakukan apapun yang ilegal. Jangan sentuh itu. Itu saja teman-teman, semuanya akan baik-baik saja. Tidak, jangan lakukan ini. Tolong, jangan sentuh. Aku baru saja bilang, jangan. Boom, tusuk, mati kan? Bukan begitu caranya. Bahkan orang barat, hanya 200 tahun yang lalu, pria di barat sangat patriarkal. Kamu tahu, seorang pria dari abad ke-19, jika dia datang hari ini, seperti pria dari London abad ke-19, jika dia datang hari ini, dia masih akan lebih beradab daripada orang-orang ini. Tapi kita akan bilang, hey bro, tidak. Kita sudah tidak berpikir seperti itu lagi. Oke, kamu harus melalui proses evolusi sosial ini. Hanya dengan begitu kamu perlahan membentuk perilaku orang-orang. Dan itu juga terjadi selama beberapa generasi. Itu tidak terjadi dalam semalam. Seperti ya saat ini itu sedang terjadi. Misalnya, orang-orang seperti kita, saya tumbuh di masa ketika orang-orang sangat homofobik. Oke, saya di tahun 90-an dan awal 2000-an, kami melewati perubahan sosial antar generasi. Dan kami seperti, kamu tahu, itu tidak apa-apa. Tapi kemudian beberapa orang mungkin bilang bahwa kamu dinosaurus karena kamu tidak menerima ideologi trans ini. Saya pribadi, saya memberikan mereka hak asasi manusia. Saya mengakui mereka sebagai manusia dan apapun yang ingin mereka lakukan dengan tubuh mereka sendiri selama mereka sudah dewasa dan sehat secara mental. Baik, saya tidak peduli. Saya tidak akan mendiskriminasi kamu, saya tidak akan merendahkan kamu atau apapun. Tapi itu saja. Tapi kemudian mereka bilang, ya biarkan kami bermain dengan perempuan juga. Jadi saya bilang, tidak, maaf. Disitulah saya menarik batasnya. Jadi mereka mungkin bilang, hey, kamu dinosaurus. Mungkin saya memang harus punah. Orang seperti saya harus punah. Dan mungkin generasi anak-anak saya dan generasi mereka akan lebih dapat diterima oleh mereka. Oke. Jadi intinya adalah saya tidak tahu. Saya tidak berpikir anak-anak saya akan begitu. Tidak, saya pikir memang ada batasnya. Oke, kamu tidak bisa terus berkembang hanya demi perubahan. Mereka menyebutnya progresif. Kamu tahu, kita terus berkembang sepanjang waktu. Apa itu perkembangan? Lalu, kemana perkembangan itu akan membawamu? Jadi, omong kosong. Tapi maksud saya, sikap berubah dari generasi ke generasi ketika budaya mengalami tekanan evolusi seiring waktu. Tapi kaum kiri sinting ini berpikir bahwa kamu bisa membawa seorang pria dari Afghanistan atau Sierra Leone atau Eritrea atau Maroko. Biarkan mereka tinggal bersama wanita muda Eropa Barat yang cantik dan berkata, hey, jangan sentuh mereka.